Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian, hadirin dan hadirat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita terus panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat-nikmatnya, dengan karunia-karunianya, dengan taufiknya dan semua pemberian darinya. Alhamdulillah, dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa berkumpul dan bermajlis di tempat yang mulia ini, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk menjadi hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmatnya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pahala yang besar kepada kita. Allah jaga nikmat-nikmat ini ada pada kita, bahkan Allah akan berikan tambahan nikmat yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini adalah majlis pertama untuk kajian rutin kita di malam Kamis di Masjid Menara Iman di kota Kudus ini. Insyaallah di kajian rutin malam Kamisan ini akan kita isi dengan pembahasan tentang manhaj salaf. Karena secara pribadi ana melihat kajian-kajian yang membahas tentang manhaj salaf sekarang sudah jarang.
Tidak seperti di zaman awal-awal dakwah sunnah tersebar di Indonesia. Sehingga kita sangat membutuhkan pembahasan tentang ini. Dan insya Allah kitab yang akan kita pilih adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Faisal Ibn Qazzar Al-Jasim, seorang ulama dari kota atau dari negara Kuwait, ya. Beliau banyak bertemu dengan ulama kibar Ahlus Sunnah wal Jamaah di zaman ini, ya. Beliau bertemu dengan Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, ya. Beliau bertemu dengan Syekh Saleh Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dan ulama-ulama besar Ahlus Sunnah yang lainnya. Beliau lahir tahun 1959. Umur beliau sekitar 56 tahun. Dan beliau punya kitab-kitab yang bagus, ya. Di antara kitab beliau adalah kitab ini yang akan kita jadikan sebagai rujukan utama dalam majelis kita. Kitab beliau yang akan kita bahas adalah Idahul Mahajjah fi bayani sabilis salaf fi akhdhid dini wa fahmihi wal amali bihi wad da'wati ilaih. Idahul Mahajjah, penjelasan tentang jalan yang terang benderang. Penjelasan tentang jalan yang sangat terang benderang. Fi bayani sabilis salaf, yang menjelaskan tentang jalan generasi salaf, yang menjelaskan tentang manhaj salaf. Dalam apa? Fi akhdid din, dalam mengambil agama, wa fahmihi, dan dalam memahami agama, wal amali bihi, dan dalam menerapkan agama, wad da'wati ilaihi, dan dalam mendakwahkan agama. Ya, kita singkat untuk judul kajian bayanu sabilis salaf, penjelasan tentang jalan beragamanya generasi salaf. Ini yang akan kita jadikan sebagai kitab rujukan utama kita. InsyaAllah nanti akan kita share kitab PDF-nya ke para jamaah insyaAllah. Namun karena ini kajian yang pertama kali, ana ingin di pertemuan yang pertama ini mengingatkan kepada para jamaah tentang pentingnya menuntut ilmu agama, agar kita semangat dalam menghadiri majelis ilmu. Para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ilmu agama adalah sesuatu yang sangat penting dalam agama kita. Agama kita itu agama yang dilandasi oleh ilmu. Dasar agama kita adalah ilmu ini. Makanya wahyu yang pertama turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu tentang ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Bacalah. Membaca itu pintunya apa? Pintunya ilmu. Membaca itu jalan kita mendapatkan ilmu. Ini menunjukkan bahwa dalam beragama itu kita sangat membutuhkan sekali terhadap ilmu. Jangan sampai kita hanya ikut-ikutan. Orang sholat kita ikut sholat.
Orang puasa, kita ikut puasa. Orang jenggoten, kita ikut jenggoten. Tapi tanpa dasar ilmu. Orang misalnya cingkrang, kita ikut cingkrang. Tanpa dasar ilmu. Orang melakukan praktek beragama yang lainnya, kita ikut-ikutan. Kalau kita hanya ikut-ikutan saja seperti ini, ketika lingkungan berubah, kita jadi apa? Kita berubah juga. Yang asalnya orangnya pada jenggotan, kita ikut jenggotan. Akhirnya ada orang yang motong jenggotnya, kita ikut-ikutan juga. Bentuk ibadahnya masyarakat berubah, kita ikut juga. Ini berbahayanya ketika kita tidak mendasari praktek beragama kita dengan ilmu. Beda kalau kita menjalankan agama kita itu dengan dasar ilmu. Orang berubah, kita tetap saja. Kita tetap teguh dengan keilmuan kita. Bahkan kita bisa menjadi pelopor kebaikan. Ini loh yang sesuai dengan sunnah. Ini loh dasarnya. Saya menjalankan seperti ini karena ada dasar ini. Akhirnya orang ikut kita. Kita bisa menjadi pemimpin perubahan kepada kebaikan dalam masyarakat kita, dalam lingkungan kita. Maka para jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, semangatlah dalam menuntut ilmu agama. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita kemudahan yang luar biasa dalam menuntut ilmu agama ini. Coba bayangkan ya, kita sekarang dengan media sosial, dengan mudahnya kita menuntut ilmu agama. Di rumah ya, kita bisa menuntut ilmu agama dengan visual, dengan audio, dengan kitab, dengan layar HP kita. Subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita kemudahan dalam menuntut ilmu agama. Maka jangan sampai kita kufuri nikmat ini. Syukurilah. Gunakan wasilah-wasilah, sarana-sarana yang Allah mudahkan untuk kita menuntut ilmu agama. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ketika seseorang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut ilmu agama, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menghadiri majlis-majlis ilmu, ingatlah bahwa itu adalah pertanda kebaikan. Itu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan untuk dia. Kalau kita setiap ada kajian ilmiah itu Allah mudahkan untuk datang, itu pertanda bahwa Allah ingin kebaikan untuk kita. Karena dengan datang ke majelis ilmu, ilmu kita bertambah tidak? Bertambah. Ilmu kita semakin dalam, ilmu kita semakin banyak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan berikan kepada dia pemahaman yang mendalam tentang agama. Pemahaman yang mendalam tentang agama. Hadis ini menunjukkan bahwa semakin Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada seseorang pemahaman yang mendalam tentang agama, itu menunjukkan semakin cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dia. Semakin tipis dan semakin dangkal pemahaman agama seseorang, itu menunjukkan bahwa Allah semakin tidak cinta kepada orang tersebut.
Dan dengan menghadiri majelis ilmu, pemahaman kita tentang agama itu semakin dalam. Makanya para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, kalau kita ingin mendapatkan status orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, semangatlah dalam menghadiri majelis-majelis ilmu. Kemudian para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, ketika kita di majelis ilmu, maka kita mendapatkan banyak sekali kebaikan. Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat itu sampai meletakkan sayap-sayap mereka sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang hadir di majelis ilmu. Bukan ulama ya. Orang yang hadir di majelis ilmu. Terutama ketika majelis ilmunya itu di masjid seperti ini. Ini Masya Allah ini. Nikmat yang sangat besar. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memudahkan kita untuk membangun bangunan masjid. Masjidnya pun nyaman, tempatnya luas, ya. Ada kajian-kajian di sini. Ini nikmat yang sangat besar. Kita tidak tahu betapa berharganya nikmat ini ketika kita tidak melihat keadaan di daerah lain, keadaan di tempat lain. Ada mereka yang sangat ingin, sangat mendambakan majelis ilmu, tapi mereka tidak bisa mengadakannya di masjid. Mereka pergi ke masjid ini izin untuk menggunakannya sebagai tempat kajian, tidak diizinkan. Ke masjid lain seperti itu. Ke masjid lain bayar mahal. Ke masjid lain ternyata dihalang-halangi. Di banyak tempat seperti itu. Kita subhanallah, di tempat yang seperti ini ada tempat yang sangat nyaman untuk menuntut ilmu agama. Sungguh ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Ketika hadir di majelis, kita dimuliakan oleh malaikat. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan bima talab. Iya, para malaikat itu sampai meletakkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu karena mereka rela dengan ilmu yang mereka cari. Kita duduk di majelis ini untuk mencari apa? Ilmu. Kita masuk dalam hadis ini. Kemudian para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ketika kita menuntut ilmu agama, maka kita akan mendapatkan kesempatan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat besar. Karena apa? Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, wa inna talibal ilm yastaghfiru lahu man fis samai wal ardi hatta al-hitani fil ma. Dan sungguh seorang penuntut ilmu, dan kita semuanya semoga menjadi orang yang demikian, berstatus sebagai penuntut ilmu agama. Sesungguhnya seorang penuntut ilmu, seorang pencari ilmu agama, dia akan dimintakan ampun oleh siapa? Oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Penduduk langit para malaikat. Penduduk bumi ada manusianya, ada hewannya. Allah katakan hattal hitani fil ma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan hattal hitani fil ma. Sampai ikan-ikan yang hidup di perairan. Antum bisa bayangkan jumlah malaikat berapa?
Jumlah hewan itu berapa? Kita disuruh mengetahui jumlah ikan saja sudah tidak mampu. Belum hewan-hewan yang lainnya. Coba lihat semut berapa jumlahnya. Serangga berapa jumlah mereka. Semuanya memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk seorang penuntut ilmu agama. Kalau seandainya kita tahu satu malaikat mendoakan kita agar diampuni dosa-dosanya, kita akan sangat senang sekali. Dan bahkan kita akan sangat yakin bahwa dosa kita akan banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu malaikat. Bagaimana kalau seluruh malaikat melakukan hal yang sama untuk kita? Bagaimana kalau misalnya seluruh hewan melakukan hal yang sama untuk kita, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita? Makanya para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, semangatlah dalam menghadiri majelis ilmu, terutama majelis-majelis ilmu yang ada di sekitar kita, yang Allah mudahkan untuk kita. Para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, saking mulianya ilmu, sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan ilmu. Ya. Dan tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita untuk meminta tambahan sesuatu kecuali ilmu. Allah katakan di dalam Al-Quran di surat Taha ayat 114, wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, berdoalah wahai Muhammad. Apa doanya? Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkan untukku ilmu. Berikan aku tambahan ilmu. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan ilmu dalam agama Islam. Betapa mulianya ilmu di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Qurtubi, seorang ahli tafsir yang sangat terkenal. Kitab beliau ya terkenal dengan namanya Tafsirul Qurtubi. Ya, nama aslinya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Tapi terkenalnya Tafsir Qurtubi. Dalam kitab tafsir beliau ini, beliau mengatakan, "Lau kana syai'un asyrafa minal ilmi la amara Allah Ta'ala nabiyahu ay yas'alahu al-mazida minhu kama amara an yastazidahu minal ilm." Seandainya di sana ada sesuatu yang lebih mulia dari ilmu, tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memerintahkan kepada nabinya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk meminta tambahan darinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan tentang ilmu ini. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih mulia daripada ilmu. Makanya hanya ilmu saja yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan. Ya. Allah hanya memerintahkan untuk meminta tambahan ilmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak meminta atau memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk meminta tambahan kecuali ilmu saja. Ya, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, berikan kepadaku tambahan ilmu. Dengan ilmu para jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, kita akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa besarnya. Dengan ilmu kita bisa membuka pintu pahala yang luar biasa.
Karena ketika kita punya ilmu, kita bisa mendakwahkan ilmu itu. Dan ketika kita menyebarkan ilmu itu, kemudian ilmu itu diamalkan oleh orang-orang, dipraktekkan oleh orang-orang, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Kita akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya. Dan ini tidak mungkin bisa kita dapatkan kecuali dengan menuntut ilmu, menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini, yang dengannya kita mendapatkan ilmu agama. Harus belajar, dan belajar yang paling afdal ya seperti ini. Inilah cara belajarnya para sahabat di zaman dulu, langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus ingat ya, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Barang siapa yang mengajak orang-orang untuk melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Ya, tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Kita ngajak orang-orang untuk bersedekah, untuk misalnya berdonasi. Akhirnya orang-orang pada bersedekah, orang-orang pada berwakaf, orang-orang pada berdonasi. Maka kita akan mendapatkan pahala seperti pahala mereka, tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Jadi mereka tidak dirugikan, bahkan mendapatkan keuntungan karena ada amalan yang bisa mereka lakukan untuk mendapatkan pahala. Kita apalagi yang ngajak-ngajak mereka untuk bersedekah, mendapatkan pahala yang besar. Ketika kita ngajak manusia untuk melakukan amal saleh, seperti menghadiri majelis ilmu, akhirnya banyak yang hadir, maka kita akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang hadir di majelis itu. Makanya para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, kalau sekarang yang hadir sedikit, nanti ya ajak teman-teman untuk hadir. Tidak ada ruginya sama sekali. Kalau mereka tidak mau hadir, kita dapat pahala juga dari ngajaknya. Kalau mereka mau hadir, kita dapat pahala seperti pahala dia. Dan orang tersebut pun tidak rugi, pahala dia tidak berkurang sama sekali. Kalau misalnya tidak bisa ngajak langsung, bisa mengingatkan melalui WA, melalui media sosial yang lainnya, sebar pengumuman. Ya, ini adalah usaha kita untuk apa? Mendapatkan pahala. Ilmu-ilmu yang kita dapatkan di majelis ini jangan sampai berhenti di kita. Jangan sampai kita itu menjadi tempat membusuknya ilmu, tempat berhentinya ilmu. Jangan sampai demikian. Jadilah seperti tempat singgahnya ilmu, ya. Jadi ilmu singgah di hati kita, kemudian hati kita ya kita sebarkan ke hati orang yang lainnya. Dari kita sebarkan ke yang lain. Alhamdulillah di zaman kita ini banyak media sosial. Itu bisa menjadi sarana yang luar biasa bagi kita untuk menyebarkan ilmu. Kita kajian nyatat banyak misalnya. Kalau catatan ini hanya untuk kita saja, kebaikannya kurang banyak. Saya tidak katakan rugi, tapi kebaikannya kurang banyak.
Kalau misalnya kita dari kajian ini misalnya dapat 2 kalimat, 3 kalimat yang bermanfaat, kita taruh di status kita. Baik status FB atau status WA atau status yang lainnya. Kita sebarkan ilmu kita, ya. Ketika menyebar dan akhirnya diamalkan oleh orang, maka kita mendapatkan pahala yang sangat banyak. Dan jangan sampai kita meremehkan pintu kebaikan yang seperti ini. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan sampai, ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun kelihatannya kecil, jangan remehkan. Walau antalqa akhaka biwajhin tariq, walaupun kebaikan itu hanya dengan menampakkan wajah manis kepada saudaramu. Iya, menampakkan wajah manis, hanya senyum saja. Ini sesuatu yang sangat mudah, kelihatannya sangat kecil, tapi jangan sampai kita meremehkannya. Apalagi menyebarkan ilmu agama, ya. Apalagi menyebarkan ilmu agama. Jangan sampai kita malas. Dari majelis misalnya, ya, setiap dari kita punya komitmen, pokoknya saya pulang dari majelis ilmu, saya harus punya satu status tentang ilmu. Satu saja. Ini kalau misalnya orangnya 100 orang, berapa kebaikan yang bisa timbul dari hal ini? Yang bisa mendatangkan keberkahan yang luar biasa. Ya. Tapi para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, dikumandangkan adzan dahulu. Kemudian kita setelah itu lanjutkan sampai 7:30 insyaallah. Barakallahu fikum. Para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, ada banyak hal yang menunjukkan betapa mulianya ilmu agama. Dan sebelum adzan tadi kita sudah menyebutkan beberapa hal tentang itu. Di sana masih banyak lagi hal-hal yang menunjukkan betapa mulianya ilmu agama, yang harusnya hal ini memberikan semangat kepada kita untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Di antaranya adalah bahwa dengan ilmu agama kehidupan kita akan menjadi lebih mudah. Kehidupan kita akan menjadi lebih teratur, lebih tenang, lebih baik. Baik itu kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kita. Hal ini diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Jalan menuju surga itu panjang, ya. Dan jalan menuju surga itu melewati kehidupan dunia. Kehidupan dunia, nanti ada alam barzakh, nanti ada padang mahsyar, nanti ada as-sirat yang di atas neraka itu. Nanti setelah sirat ada qantarah, ya, jembatan lagi yang menuju surga, sampai akhirnya surga. Jalan menuju surga itu jalan yang sangat panjang sekali. Di antaranya kehidupan dunia. Ketika dikatakan bahwa dengan menuntut ilmu agama Allah akan mudahkan jalan seseorang menuju surga, maka ini menunjukkan bahwa dengan menuntut ilmu agama Allah akan memudahkan kehidupan dunia kita.
Karena kehidupan dunia ini adalah salah satu dari jalan yang harus kita lewati untuk sampai surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang punya ilmu agama itu akan mudah menghadapi masalah-masalah dalam kehidupannya. Dia seperti berjalan di bawah cahaya. Ilmu itu disebut cahaya juga, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Seperti itulah kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, ruh dari perkara kami. Jadi syariat Islam itu disebut sebagai ruh dalam ayat ini. Wahyu disebut ruh dalam ayat ini. Karena dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hati manusia menjadi hidup. Hati manusia tanpa ilmu agama itu seperti jasad yang tanpa ruh. Dengan adanya ilmu agama, manusia menjadi hidup. Ya, hidup hatinya maksudnya. Ma kunta tadri mal kitab. Wahai Muhammad, engkau dahulu itu tidak tahu apa itu Alkitab, yaitu Al-Quran. Walal iman, kamu juga tidak tahu tentang keimanan sebelum diturunkan wahyu kepadamu. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Akan tetapi kami telah menjadikan wahyu itu sebagai cahaya. Nahdi bihi man nasha'u min ibadina, yang kami jadikan sebagai petunjuk kepada siapapun yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Ya, inilah ilmu, ya. Wahyu itu isinya ilmu semua. Ilmu disebut sebagai cahaya. Ketika kita mendapatkan ilmu agama, jalan hidup kita menjadi terang benderang, seperti kita mendapatkan cahaya ketika berjalan di suatu jalan. Ketika jalan kehidupan kita itu terang benderang, maka kita berjalannya menjadi lebih mudah apa lebih sulit? Menjadi lebih mudah. Makanya semangatlah dalam menuntut ilmu agama. Dan ini terlihat, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang itu bertanya tentang solusi kehidupannya kepada seorang ulama. Karena mereka yang punya banyak solusi. Mereka yang punya banyak solusi. Ya, ketika seseorang punya banyak solusi, insya Allah, ya, dia akan lebih mudah menghadapi masalah-masalah dalam kehidupannya. Kalau misalnya ada yang bertanya, Ustaz, ini sudah seorang ulama besar, masalah hidupnya banyak, Ustaz. Banyak yang tidak terselesaikan. Maka kalau memang dia benar-benar seorang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmunya benar-benar mendalam, tetapi masalahnya masih banyak, maka jawabannya sudah punya banyak solusi saja masih seperti itu. Apalagi kalau tidak punya banyak solusi. Jadi memang dia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan masalah-masalah yang sangat berat sekali. Itu kalau tidak ada ilmu agamanya akan lebih parah lagi. Sudah punya ilmu agama saja masih seperti itu, apalagi kalau dihadapi tanpa ilmu agama. Tapi biasanya para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, orang yang punya banyak solusi itu semakin mudah dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupannya. Ya. Biasanya orang yang sudah punya rujukan
ahli kesehatan itu lebih mudah menghadapi masalah-masalah kesehatannya. Walaupun mungkin ada masalah yang tidak bisa diselesaikan secara sempurna, tapi paling tidak menjadi lebih ringan. Begitu pula dengan orang yang punya ilmu agama. Dia akan mencari solusi dalam kehidupannya atau dari masalah kehidupannya dari ilmu agama yang dia miliki. Yang dengannya seseorang bisa ya menghadapi masalahnya dengan mudah. Kalau kita ingin bisa menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita dengan lebih mudah, di antara sebab yang paling kuat dalam hal ini adalah menuntut ilmu agama. Semakin dekat seseorang kepada ilmu, maka semakin dekat dia kepada solusi dalam kehidupannya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ini masalah dunia, apalagi masalah akhirat. Jelas ilmu agama itu sangat besar pengaruhnya terhadap akhirat seseorang. Bisa jadi orang ketika di dunia dia berat dalam menjalankan kehidupannya karena memang lingkungan yang sudah terlalu buruk. Sebagaimana diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti akan datang zaman di mana orang yang berpegang teguh dengan ilmu itu seperti memegang apa? Bara api. Bisa jadi seseorang ketika di dunia ini dan dia berpegang teguh dengan ajaran Islam yang benar, yang lurus, kehidupannya akan menjadi berat. Tapi yang jelas kehidupan akhirat dia akan menjadi sangat mudah. Karena semakin berat seseorang dalam menjalankan ketaatan, itu semakin besar apanya? Pahalanya. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan bahwa di zaman akhir nanti akan ada suatu zaman di mana seseorang ketika beramal, maka amalannya tersebut pahalanya menjadi sangat besar sekali, sampai 50 kali lipatnya pahala amalan sahabat Nabi. 50 kali lipatnya pahala amalan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena di masa itu berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala sudah sangat sulit sekali. Sangat berat sekali. Makanya pahalanya menjadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Termasuk di antara yang menunjukkan betapa mulianya ilmu agama adalah hadis yang menyebutkan bahwa ilmu agama adalah warisan para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinara wala dirhama. Sungguh para nabi itu tidak mewariskan dinar. Mereka juga tidak mewariskan dirham. Mereka tidak mewariskan harta. Dalam hadis lain disebutkan, inna ma'syaral anbiya'i la nurath ma taraknahu sadaqah. Kami para nabi itu tidak ada yang bisa diwarisi dari harta kami. Harta yang kami tinggalkan itu jadi sedekah. Makanya ketika Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam meminta harta waris, tidak diberikan. Ya, tidak diberikan. Kenapa? Ya karena tidak ada yang bisa diwariskan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari harta. Inna ma'syaral anbiya'i la nurath ma taraknahu sadaqah.
Yang diwariskan para nabi adalah ilmu. Wa innama warrathul ilm. Yang diwariskan para nabi hanyalah ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Mohon anak-anaknya yang geger ya, dia kondisikan. Yang lain juga demikian ya, kalau anaknya geger mohon dikondisikan. Kasihan yang lain. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Maka barang siapa yang mengambil ilmu agama itu, dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ilmu itu bagian dari warisan yang sangat banyak sekali. Sehingga ketika kita mendapatkan ilmu, ini jauh lebih berharga dari harta. Karena dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma." Seandainya dunia seisinya ini sebanding dengan satu sayap nyamuk saja, seandainya dunia seisinya ini di sisi Allah Subhanahu wa taala sebanding dengan satu sayap nyamuk saja. Coba antum bayangkan ya, satu sayap nyamuk itu berapa sedikitnya. Kadang-kadang seringkali kita nggak melihat itu sayap nyamuk saking kecilnya. Kita ditanya berapa berat satu sayap nyamuk, nggak tahu. Saking ringannya. Tipisnya berapa mili, nggak tahu gitu. Saking tipisnya. Rasulullah sampai mengatakan, seandainya dunia seisinya ini di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sebanding dengan satu sayap nyamuk saja, maka Allah tidak akan memberikan kepada satu orang kafir pun seteguk darinya, seteguk minuman darinya. Padahal kalau kita melihat saat ini, ya, orang terkaya di dunia, apakah muslim? Mungkin sampai 5 nggak ada yang muslim. Terkaya 1, terkaya 2, terkaya 3, terkaya 4, terkaya 5, nggak ada yang muslim. Itu menunjukkan bahwa dunia seisinya ini di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih sedikit, lebih ringan, lebih tipis daripada satu sayap nyamuk. Sedangkan tentang ilmu agama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir." Barang siapa yang mengambil ilmu agama itu, sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah punya perkataan yang masyhur bahwa bersedekah dengan ilmu itu lebih mulia daripada bersedekah dengan harta. Dan beliau mengatakan, kenapa demikian? Karena ilmu itu lebih mulia daripada harta. Makanya ini pentingnya kita menyebarkan ilmu. Bersedekah dengan ilmu maksudnya kita sebarkan ilmu kita. Sebarkan ilmu kita. Walaupun yang kita dapatkan sedikit. Makanya Rasulullah mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Ya, para jamaah sekalian rahimanallah, lihatlah orang-orang yang ada di sekitar kita. Banyak yang keadaan ilmunya masih di bawah kita, walaupun kita masih sedikit ilmunya. Tapi kalau kita lihat masyarakat yang ada di sekitar kita, banyak dari mereka yang ilmunya sangat sedikit sekali. Kasihan, mereka juga saudara-saudara kita. Maka sedekahkan ilmu kita kepada mereka. Ya, media-media sosial pakai dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan media sosial itu untuk menyebarkan ilmu agama.
Sehingga itu mendatangkan banyak kebaikan dan keberkahan untuk kita. Banyak dari kita yang untuk bersedekah dengan harta itu sulit, ya. Masih ada jalan yang lebih baik dari pintu harta, yaitu pintu ilmu agama. Maka gunakan ini. Jangan sampai kita sedekah kalah, menyebarkan ilmu juga kalah. Ya, maksudnya kalah dengan orang-orang kaya. Mereka bisa bersedekah dengan hartanya, mereka juga semangat dalam menyebarkan ilmu agama. Kita harus melihat, ya, pintu-pintu mana yang bisa kita jadikan sebagai jalan untuk mengalahkan orang lain dalam masalah amal kebaikan. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Termasuk di antara yang menunjukkan betapa istimewanya ilmu agama adalah keberkahannya. Keberkahan ilmu agama itu luar biasa. Tidak ada satupun yang ditempeli ilmu agama kecuali menjadi sangat mulia. Semua yang berhubungan dengan ilmu agama itu menjadi mulia. Misalnya, perbuatan menuntut ilmu agama. Perbuatan itu banyak, ya. Kita main bola perbuatan. Kita ngobrol, perbuatan. Kita berjalan, perbuatan. Kalau perbuatan ini ditempeli ilmu agama menjadi perbuatan menuntut ilmu agama, maka menjadi sangat mulia. Sebagaimana tadi kita sebutkan. Kemudian ketika manusia ditempeli ilmu agama, manusia banyak. Ketika ada manusia ditempeli ilmu agama menjadi seorang ulama, menjadi sangat mulia. Dia sangat istimewa karena ilmu agama yang menempeli dia. Wa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Keutamaan seorang ulama dibandingkan keutamaan seorang ahli ibadah, ya, yang bukan ulama maksudnya, itu seperti ketika bulan dibandingkan dengan bintang-bintang. Dalam riwayat yang lain disebutkan bulan itu bulan purnama, yang dibandingkan dengan bintang-bintang yang sangat banyak yang lain. Satu bulan purnama itu bisa mengalahkan bintang yang jumlahnya miliaran. Bintang yang jumlahnya miliaran itu belum bisa menerangi alam semesta. Kalau misalnya antum bayangkan ada miliaran bintang, kemudian tidak ada bulan. Apakah jalan yang tadinya gelap bisa menjadi terang karena bintang-bintang itu? Tidak. Kalau langitnya menjadi cantik, iya. Tapi cantiknya langit itu tidak bisa menerangi jalan-jalan yang ada di muka bumi. Tapi dengan satu bulan purnama tanpa miliaran bintang itu, langit menjadi indah dan jalanan di atas bumi menjadi terang. Itu perbandingan antara seorang ulama dengan seorang ahli ibadah. Bukan seorang ulama dengan ahli maksiat. Bukan. Tapi seorang ulama dengan ahli ibadah. Ahli ibadah itu sangat mulia. Itu saja apabila dibandingkan dengan seorang ulama masih tidak ada apa-apanya. Makanya para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, ilmu agama itu sesuatu yang sangat istimewa sekali. Coba lihat amalan menyebarkan ilmu agama. Amalan menyebarkan itu banyak. Tapi kalau menyebarkan ilmu agama menjadi sangat istimewa. Antum sebarkan berita-berita tentang dunia bisa, tapi nggak istimewa.
Kalau yang disebarkan ilmu agama menjadi sangat istimewa sekali. Karena itu menunjukkan ya bahwa keberkahan ilmu agama itu sangat luar biasa. Malaikat itu istimewa. Tapi siapakah malaikat yang paling istimewa? Siapa? Malaikat Jibril. Apa tugasnya? Menyampaikan wahyu. Isi wahyu itu apa? Ya, ilmu. Malaikat yang sangat erat dengan ilmu agama menjadi sangat mulia, paling mulia. Para nabi, kenapa mereka menjadi manusia yang paling mulia? Karena ilmu agama mereka paling tinggi. Ilmu agama mereka paling dalam. Karena ilmu agama. Bahkan para jemaah sekalian rahimakumullah, hewan saja itu bisa berbeda karena ilmunya. Ya. Hewan bisa berbeda karena ilmu. Hewan yang dianggap semakin pintar itu semakin mahal. Bahkan para jemaah sekalian rahimakumullah, barang mati yang tidak bergerak kalau ditempeli ilmu agama menjadi sangat istimewa. Sama-sama kertas. Kalau isinya Al-Quran jadi mushaf dia. Jadi mushaf. Padahal mushaf itu tidak bisa beramal dia. Dia tidak bisa mengamalkan isinya. Dia nggak bergerak. Tidak punya hati. Tapi mushaf itu menjadi mulia. Apalagi manusia yang ditempeli ilmu agama kemudian mengamalkannya. Jauh lebih mulia daripada mushaf. Mushaf itu harus kita letakkan di tempat yang mulia. Mushaf itu tidak bisa dilempar-lempar. Tidak boleh. Mushaf harus dimuliakan karena isinya. Kalau kertasnya apakah beda dengan buku yang lainnya? Sama kertasnya. Tapi karena isinya adalah ilmu yang paling mulia, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi sesuatu yang harus dimuliakan. Kalau isinya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kertas itu jadi isinya hadis-hadis Nabi. Menjadi kertas yang sangat mulia. Makanya para jemaah sekalian rahimakumullah, semangatlah untuk menuntut ilmu agama. Semangatlah untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Semangatlah untuk menjalankan ilmu yang kita dapatkan. Dan semangatlah dalam menyebarkannya. Ada perbandingan ya antara ilmu, agama dan dunia yang disebutkan oleh sebagian ulama. Ini ana sampaikan di sini ya kurang 10 menit ya. Perbandingan yang pertama, annal ilma mirathul anbiya wal mala mirathul muluki wal aghniya. Ilmu agama itu warisan para nabi. Adapun harta dunia itu warisannya para raja dan orang kaya. Mana yang lebih mulia? Para nabi ataukah para raja dan orang kaya? Ya jelas para nabi lebih mulia, jauh lebih mulia. Perbandingan yang kedua, annal ilma yahrusu sahibah wa sahibul mal yahrusu malah. Ilmu agama itu yang menjaga orangnya. Yang menjaga kita itu ilmu agama kita. Sedangkan harta dunia, orangnya harus menjaganya. Kalau kita punya rumah, yang jaga rumah itu ya kita, bukan kita yang dijaga oleh rumah. Tapi kalau kita punya ilmu agama, yang menjaga kita itu ilmunya, ilmu kita. Yang menjaga kita dari keburukan, ya, dari kebejatan, dari kemaksiatan itu ilmu kita.
Tapi kalau harta, kita yang harus menjaganya. Kita punya mobil harus kita jaga agar tidak dicuri. Kita harus letakkan di rumah kita. Kemudian kalau ada kerusakan, kita yang harus memperbaikinya. Ini perbandingan yang kedua. Perbandingan yang ketiga. Annal ilma yazdadu bil badli wal ata wal mala tudhibuhun nafaqat ada sadaqah. Ilmu agama itu ketika dibagikan, ketika diberikan, itu malah bertambah. Ini sangat terlihat ya ketika seseorang itu sudah sering menyampaikan kajian. Semakin banyak ilmunya. Makanya antum bisa bandingkan ya dengan antum bisa bandingkan orang yang baru lulus dari kampus ternama sekalipun, yang belum terbiasa menyampaikan kajian. Lulus dari kampus tersebut, dia tidak terlihat ilmunya. Bandingkan dengan lulusan pondok, lulusan ya SMA ya, pondok yang dia mondok. Setelah mondok, dia menyampaikan kajian banyak sekali. Setelah 4 tahun, yang tadi kuliah 4 tahun juga. Coba bandingkan dua orang ini. Kita akan melihat yang sering menyampaikan kajian itu ilmunya lebih banyak. Kenapa? Karena dia sering menyampaikan. Dia sering memberikan ilmunya. Semakin sering memberikan ilmu, ilmunya semakin bertambah. Ini sangat berbeda dengan harta. Harta itu semakin digunakan, semakin apa? Habis. Harta itu semakin digunakan, semakin habis. Kalau ilmu semakin digunakan, semakin bertambah. Ini perbandingan antara ilmu dengan harta. Ya di sini kita tidak merendahkan harta ya. Harta juga penting dalam kehidupan kita. Tapi ingat, ilmu lebih penting dari itu. Ya kita diperintahkan untuk mencari harta, iya. Tapi mencari ilmu juga kita diperintahkan. Jangan sampai kita malah lebih semangat mencari harta, tapi kita kesampingkan ilmu agama. Yang berikutnya, perbandingan yang berikutnya. Annal ilma yurafiqu sahibahu hatta fi qabrihi wal mala yufariquhu ba'da mautihi illa ma kana min sadaqatin jariyah. Ilmu itu akan menemani orangnya bahkan sampai ke kuburannya. Nanti ditanya, man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk. Itu menjawabnya harus dengan ilmu. Ilmu itu menemani orangnya sampai di kuburannya. Beda dengan harta. Baru mati belum dikuburkan, harta sudah meninggalkan dia. Kalau orang mati, hartanya jadi milik siapa? Milik ahli warisnya. Sudah bukan miliknya mayit. Baru mati belum dikuburkan. Kalau ilmu tidak, akan sampai ke kuburannya. Bahkan para jamaah sekalian rahimanallah, ilmunya Imam Syafi'i sampai sekarang dianggap itu pendapatnya Imam Syafi'i. Sudah mati sudah 1200 tahun lebih. Sudah mati. Tapi ilmunya tetap disandarkan kepada beliau. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Begitu pula ulama-ulama yang lain. Ini pendapatnya Imam Malik, ini pendapatnya Imam Ahmad, ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Masih disandarkan kepada orangnya, padahal ya sudah meninggal mereka. Tapi harta tidak seperti itu. Perbandingan yang berikutnya, annal ilma yahkumu 'alal mal fal ilmu hakimun wal malu mahkumun 'alaih. Ilmu itu menjadi hakimnya harta. Ilmu itu menjadi hakimnya harta. Yang memutuskan tentang harta ilmu. Jadi ilmu itu hakim.
Sedangkan harta itu yang dihakimi. Lebih mulia mana? Yang jadi hakim atau yang dihakimi? Lebih mulia yang jadi hakim. Perbandingan yang berikutnya, annal mal yahsulu lil barri wal fajir wal muslimi wal kafir, amma al ilmu nafi' fala yahsulu illa lil mu'min. Harta itu bisa didapatkan oleh orang yang baik, orang yang buruk. Orang muslim, orang kafir bisa mendapatkan harta. Ada orang yang bejat, kaya raya. Ada orang yang kufur, memusuhi Islam, kaya raya. Begitu pula sebaliknya, ada seorang muslim yang kaya. Ya. Jadi harta itu bisa didapatkan oleh semua orang. Beda dengan ilmu yang bermanfaat. Hanya bisa didapatkan oleh orang yang baik saja. Orang yang mukmin, yang benar-benar sejati keimanannya. Perbandingan yang berikutnya, anna sahibal mal qad yusbihu mu'diman faqiran baina 'ashiyyatin aw duhaha wal ilma la yukhsha 'alaihi al fana' illa bitafriti sahibi. Orang yang punya harta, orang yang hartanya melimpah, itu bisa tiba-tiba fakir, bisa tiba-tiba miskin. Dan ini banyak ya. Asalnya punya kios di pasar, kiosnya mungkin 10 kios, 20 kios, hartanya miliaran, ratusan miliar misalnya. Tiba-tiba ada musibah, kebakaran, hilang semua. Paginya kaya, siangnya kebakaran, sorenya sudah jatuh miskin. Mungkin dia juga punya utang miliaran. Tapi kalau ilmu agama yang bermanfaat tidak akan seperti ini. Iya, tidak akan seperti ini. Ilmu akan menjaga seseorang. Ya. Dan ilmu tidak bisa hilang ya dalam sekejap seperti itu, tidak bisa. Kalau misalnya orangnya teledor, maka lambat-lambat ya dia akan hilang sedikit demi sedikit. Tapi ini karena kesalahan orang yang punya ilmu tersebut, karena dia tidak mensyukuri. Tapi kalau harta hilang dalam sekejap bisa. Perbandingan yang berikutnya, annal mala kathiran ma yakunu sababan fi halaki sahibih, amma al-ilmu fa fihi hayatun li sahibihi hatta ba'da mautih. Harta itu banyak yang menjadi sebab kebinasaan orang yang memilikinya. Binasanya dia karena hartanya. Karena dia tidak kuat dengan ujian harta, akhirnya dia menjadi celaka. Celaka dunia akhirat. Adapun ilmu agama sebaliknya, dengan ilmu agama hati seseorang menjadi hidup. Kehidupan seseorang menjadi lebih baik, lebih mulia. Bahkan dia seperti masih hidup padahal sudah meninggal. Iya, para sahabat itu seperti masih hidup di zaman ini. Dulu sahabat Abu Bakar seperti ini, apalagi Rasulullah SAW. Para sahabat saja seperti itu. Ini dari sahabat Abu Hurairah, ini dari sahabat Ibnu Abbas, seakan-akan mereka masih hidup. Karena ilmunya yang menghidupkan nama mereka apa? Ilmunya. Adapun harta ya bisa membinasakan seseorang ketika dia masih hidup. Dia masih hidup seakan-akan sudah mati. Bahkan banyak ya, banyak orang-orang yang punya harta itu diharapkan kematiannya. Oleh siapa? Oleh ahli warisnya. Ini sudah tua renta nggak mati-mati. Karena ahli warisnya nunggu-nunggu ya, kapan hartanya bisa dibagi. Ya harta. Kemuliaan yang sebenarnya adalah pada ilmu agama.
Kemudian perbandingan yang terakhir, annal alima qadruhu wa qimatuhu fi dzatihi, ammal ghani fa qimatuhu fi malihi. Subhanallah. Seorang ulama, harga dirinya itu pada zatnya dia. Harga diri seorang ulama itu pada zatnya dia. Dia berharga secara zatnya. Beda dengan orang kaya. Harga dirinya dia itu di hartanya. Iya. Kalau dia tidak ada hartanya, sudah nggak akan dihormati, nggak akan dipandang. Beda dengan seorang ulama, walaupun miskin, tetap dihormati oleh masyarakat. Karena memang harga seorang ulama itu pada zatnya, bukan ya pada selainnya. Berbeda dengan orang kaya. Harga dia itu pada hartanya, bukan pada dirinya. Tapi para jemaah sekalian rahimakumullah, ini yang bisa kita bahas pada pertemuan pertama dari kajian rutin malam Kamis ya. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita bisa semakin semangat ya untuk menghadiri majelis-majelis ilmu ya, terutama majelis-majelis ilmu yang diadakan di Masjid Menara Iman ini ya. Saya ingin semakin hari itu semakin banyak yang hadir ya, tidak sebaliknya. Hari pertama banyak, kemudian setelah itu merotoli. Sedikit-sedikit tambah lama tambah sedikit. Kita ingin tambah lama kajian kita semakin banyak yang hadir ya, sehingga manfaat dan berkahnya lebih besar. Demikian wallahu taala alam. Mudah-mudahan yang kita bahas pada kesempatan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa dengan baik dan mudah mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu yang sampai kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.